Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikran Fauzan dengan NIM dengan 121.525. Baik, saya dari kelompok 7 ingin menjelaskan atau memaparkan PowerPoint saya yang berjudul Paradigma Pengelolaan Sumber Daya Air. Langsung saja saya menjelaskan pengertian. Air merupakan sumber daya yang sangat spesial bagi makhluk hidup, yaitu guna memenuhi kebutuhan sehari-hari, kebutuhan pertanian, perikanan, maupun kebutuhan lainnya. Air yang bersifat universal atau menyeluruh dari setiap aspek kebutuhan menjadikan sumber daya tersebut semakin berharga, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Setiap wilayah memiliki potensi dan permasalahan sumber daya air yang berbeda-beda. Dalam pemahaman mengenai pengelolaan sumber daya air, perlu diperhatikan maksud kata pengelolaan air, sumber daya air. Visi dalam pengelolaan sumber daya air adalah mewujudkan kemanfaatan sumber daya air bagi kesejahteraan seluruh rakyat. Sementara misi pengelolaan sumber daya air adalah konversi sumber daya air yang berkelanjutan, pendayangan sumber daya air yang adil untuk berbagai kebutuhan masyarakat yang memenuhi kualitas dan kuantitas pengadaan daya rusak air. Dampak perubahan iklim terhadap sumber daya air, meningkatnya kejadian cuaca iklim ekstrim yang berpotensi menimbulkan banjir, tanah longsor, dan kekeringan. Menurunnya kontribusi tenaga air pada penyediaan energi secara keseluruhan, bertambahnya panjang pantai yang mengalami erosi, meningkatnya ancaman intrusi laut yang dapat mengakibatkan penurunan kualitas dan kuantitas air, ancaman terhadap sumber air minum, kerusakan fungsi sawah, kerusakan pada struktur bangunan, penurunan produksi perikanan, dan masalah-masalah sosial, ekonomi maupun lingkungan. Paradigma pengelolaan sumber daya air berbasis teknoekonomi. Pengelolaan sumber daya air berbasis teknoekonomi direalisasikan melalui pembangunan bendungan. Bendungan dengan sistem persediaan yang semakin besar dan dikelola secara sentralisasi, pembangunan skema pengalihan dan kanalisasi metodologi dalam pendekatan teknoekonomi. Pengelolaan sumber daya air berbasis teknoekonomi terbukti mampu memecahkan beberapa permasalahan ketersendirian air dalam jangka pendek. Pengelolaan sumber daya air berbasis teknoekonomi sanggup memenuhi kebutuhan masyarakat dengan kuantitas yang cukup besar, baik dalam pemenuhan ketersediaan produksi pangan, listrik, dan akses terhadap air. Paradigma pengelolaan sumber daya air terpadu. Pengelolaan sumber air terpadu merupakan bagian dari pengelolaan daerah aliran sungai, yaitu DAS terpadu yang bertujuan untuk meningkatkan kehidupan masyarakat melalui keterlibatannya dalam pengelolaan sumber daya alam. Secara berkesinambungan, DAS sebagai suatu unit hidrologis dalam pengelolaan dibagi menjadi 3, yakni DAS dan hulu tengah, dan hilir. Pengelolaan sumber daya air terpadu memiliki tujuan untuk membangunkan sumber daya air hingga pemanfaatan air dapat bersifat efisien, bernilai ekonomi, berkualitas baik, serta lestari dan berkesinambungan. Mungkin itulah tadi materi yang sempat saya paparkan atau jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan karena saya juga adalah manusia biasa. Karena kesempurnaan itu hanyalah Allah yang memiliki. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.